Pengertian motivasi menurut Ivan Aries dan Iman Ghazali. Motivasi adalah pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang mengarah pada tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, gaji yang cukup, memperhatikan kebutuhan rohani, menciptakan suasana santai, harga diri perlu mendapatkan perhatian, beri kesempatan mereka untuk maju. Lanjutan faktor yang mempengaruhi motivasi. Rasa aman menghadap masa depan perlu diperhatikan, usaha para karyawan untuk mempunyai legalitas, sesekali karyawan perlu diajak berunding, pembinaan insentif yang terarah, dan fasilitas yang menyenangkan. Hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Teori motivasi merupakan suatu pandangan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan motivasi kepada orang-orang atau kelompok tertentu dalam suatu unit bisnis. Motivasi dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik. Oleh karena itu, motivasi karyawan yang tinggi berbanding lurus dengan kinerja perusahaan. C. Hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Marjani pada tahun 2005 mengemukakan bahwa ada hubungan positif antara motivasi dengan kinerja pegawai. Dalam penelitian tersebut, ditemukan hasil bahwa tingginya kondisi motivasi kerja pegawai berhubungan dengan kecenderungan pencapaian tingkat kinerja pegawai yang cukup tinggi. 2.2 Komitmen organisasi. A. Pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasional menurut Gibson et al. 2000 dalam Rifai 2005 dapat diartikan sebagai identifikasi, loyalitas, dan keterlibatan yang dinyatakan oleh karyawan oleh organisasi atau unit dari organisasi. Sedangkan menurut Mauday et al. 1982, komitmen organisasional sebagai derajat seberapa jauh karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya dalam organisasi tertentu. B. Hubungan komitmen organisasional dengan kinerja karyawan. Tingkat komitmen, baik komitmen perusahaan terhadap karyawan maupun antara karyawan terhadap perusahaan, sangat diperlukan karena melalui komitmen tersebut akan tercipta iklim kerja yang profesional. Individu yang terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung untuk memenuhi komitmen terhadap organisasi, sehingga munculnya loyalitas pegawai terhadap organisasi, yang akhirnya menyebabkan pegawai tersebut memiliki rasa ketergantungan dan tanggung jawab pada organisasi. Wright 1992 mendukung bahwa semakin tinggi komitmen seseorang terhadap tugasnya, maka akan semakin tinggi kinerja yang akan dihasilkan, yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin tinggi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Rifai 2005, yang menyatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Semakin tinggi komitmen organisasional dari karyawan, maka akan semakin meningkat kinerja individual karyawan. Dua titik tiga Employer Engagement. A. Pengertian Employer Engagement. Dalam Wikipedia 2016, Employer Engagement merupakan rasa yang mendalam dan antusias terhadap pekerjaan yang dilakukan sehingga mengambil tindakan positif untuk memajukan reputasi dan kepentingan organisasi. Employer engagement bukan sikap melainkan tingkat di mana seorang individu penuh perhatian dan senang dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
Lanjutan pengertian employee engagement. Konsep employee engagement menjadi penting dalam mengkonseptualisasikan dalam menentukan peranan modal manusia terhadap kinerja organisasi. Konsep ini diperkenalkan oleh Gallup pada tahun 2004 secara empirikal pada unit bisnis, pusat kesehatan, serta unit pendidikan. Ketika karyawan sudah terikat dengan suatu perusahaan, maka karyawan memiliki suatu kesadaran terhadap bisnis. Kesadaran akan bisnis perusahaan ini yang membuat karyawan akan memberikan seluruh kemampuan terbaik terhadap perusahaan. Kompensasi. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah semua bentuk pembayaran yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau pelaksanaan tugas atau kontribusi karyawan kepada perusahaan. Jika balas jasa yang diterima karyawan semakin besar, berarti jabatannya semakin tinggi, statusnya semakin baik, dan pemenuhan kebutuhan yang dinikmati semakin banyak pula. Dengan demikian, kepuasan kerja juga semakin baik. Disinilah letak pentingnya kompensasi bagi karyawan sebagai seorang penjual tenaga atau fisik dan pikiran. B. Jenis-jenis kompensasi. Jenis kompensasi menurut Henry Shimamura. Kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kompensasi langsung, direct compensation. Kompensasi langsung merupakan penghargaan yang diterima karyawan dalam bentuk uang. Kompensasi langsung dapat berupa gaji, upah, insentif, dan bonus. Dua, kompensasi tidak langsung atau indirect compensation. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dirasakan secara langsung oleh karyawan, yakni benefit dan service. Komunikasi tidak langsung berupa A. Pembayaran upah untuk upah tidak bekerja, B. Perlindungan ekonomis terhadap bahaya, C. Program pelayanan karyawan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan imbalan atau pengkajian. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi antara lain adalah A. Kemampuan perusahaan untuk membayar, B. Eksistensi dari serikat pekerja, C. Karakteristik pekerja. Sedangkan faktor-faktor eksternal antara lain adalah A. Keadaan pasar tenaga kerja, B. Biaya hidup, C. Peraturan pemerintah. Yang kedua, proses penetapan sistem imbalan. Analisis jabatan atau penetapan sasaran jabatan. B. Evaluasi jabatan. C. Survei upah. D. Penetapan kebijakan. E. Penetapan harga jabatan. Hubungan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Teori yang menghubungkan antara kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan dilakukan oleh Komarudin (2004.2112) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas antara lain besarnya pendapatan dan jaminan sosial, kompensasi, tingkat pendidikan dan latihan sikap, disiplin, moral, dan etika kerja, motivasi, kesehatan, lingkungan, dan iklim kerja, hubungan insani, kepuasan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Teori tersebut didukung pula oleh pendapat Sedarmayati (2010)31), yaitu banyak aktivitas yang dilaksanakan dalam sistem sumber daya manusia dirancang untuk mempengaruhi produktivitas individual atau organisasi. Pengajian, sistem penilaian, pelatihan, seleksi, desain pekerjaan, dan kompensasi adalah aktivitas sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan produktivitas.